kembali di Sharing Firman. Saudara, hari ini tema sharing firman kita adalah kerendahan hati. Saudara, pernahkah Anda bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kerendahan hati? Mengapa kita harus punya kerendahan hati? Apa tandanya kalau kita punya kerendahan hati? Untuk memiliki kerendahan hati, kita perlu belajar dengan siapa? Mari kita mulai. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di Lukas 14 ayat 7 sampai ke 11. Perikopnya berjudul, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, Yesus memperhatikan sikap para undangan dalam suatu pesta yang berusaha untuk menduduki tempat kehormatan. Dengan menempati tempat yang terhormat, maka orang lain akan melihat bahwa mereka adalah orang terhormat. Benar ya? Memperhatikan situasi itu, Tuhan Yesus memberi pengajaran bahwa sikap yang mereka perlihatkan itu adalah sikap tinggi hati yang tidak patut ada pada pengikutnya. Tuhan Yesus menggambarkan situasi itu dengan sebuah kasus yang sangat memalukan. Ketika seseorang dengan percaya diri dan bangga menduduki tempat terhormat, padahal tempat itu bukan disediakan baginya. Kebanggaannya meninggikan diri harus dibayar dengan rasa malu di depan umum ketika yang mengundang datang dan untuk mempersilakannya duduk ke tempat yang lebih rendah yang semestinya dia duduki. Nah, dalam hal ini, Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, Tuhan Yesus bukan sedang membuat suatu aturan tentang hal kedudukan. Mana tempat duduk yang pantas atau tidak. Namun, Yesus hendak mengajar suatu sikap yang semestinya dilakukan dan dihidupi oleh para pengikutnya, yaitu kerendahan hati. Boleh katakan amin? Saudara, secara naluriah manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu, manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Di zaman keras seperti ini, sulit menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Saudara, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai murid-murid Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup kepada kita semua. Ayo kita baca sama-sama di Filipi 2 ayat ke-6 sampai ke-9. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Katakan amin. Sekarang kita belajar dua tanda seseorang punya kerendahan hati. Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Amsal 28 ayat ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangnya. Saudara, karena gengsi, hanya sedikit orang yang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya. Bahkan di hadapan Tuhan. Mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus sejati, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Karena keterbukaan
adalah awal daripada pemulihan. Jika kita berani mengakui kesalahan kita, maka Tuhan pun mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Boleh katakan amin? Baik saudara, itu yang pertama. Tanda yang kedua, seseorang punya kerendahan hati, yaitu mau belajar dan diajar. Saudara, proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau di kampus, tetapi juga melalui sekolah kehidupan. Ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada. Nah, proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Maka Amsal 27 ayat ke-17, firman Allah berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal menggambarkan proses ini seperti besi menajamkan besi. Ketika besi menajamkan besi, pasti akan menimbulkan sebuah gesekan yang melukai dan menimbulkan api. Nah, api berbicara tentang emosi, kemarahan, sakit hati, kepahitan, kejengkelan, kebencian, dan berbagai luka yang menyakitkan. Nah, melalui peristiwa atau hubungan dengan orang-orang di sekitar, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menggarap kita. Karena Dia adalah Sang Penjunan yang tahu persis cara membentuk hidup seseorang. Maka jadilah kita tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau jadikan kita apa? Kita berserah kepada Dia. Katakan amin. Itulah wujud kerendahan hati kita. Kita tidak mungkin berontak. Karena Sang Penjuna mau membentuk kita. Dan saya percaya Tuhan pasti membentuk kita menjadi hal-hal yang mulia. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Hamba-hamba yang diberkatinya. Boleh katakan amin. Saudara, tujuan Tuhan menajamkan kita adalah supaya kita semakin matang, semakin sempurna, semakin berkenan, dan semakin serupa dengan Kristus. Mari saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ada amin? Karena itu, kita patut bersyukur untuk setiap masalah atau peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menyalahkan keadaan atau jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain ketika Tuhan izinkan kita semua melewati sebuah proses. Karena saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan saudara dan saya. Katakan amin. Mari mulai hari ini kita hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di